Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hairani. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 3 tahun 2023 dengan prodi Bahasa Indonesia Universitas Maritim Raja Ali Haji. Saat ini saya akan melaksanakan PPL di unit kerja saya di SMP Swasta Bangpanas. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kita pagi ini? Baik, Bu. Alhamdulillah ya. Jadi di sini sebelum kita mulai pembelajaran ada baiknya ikuti dulu kehadiran kita. Ya, siapa yang nggak hadir kira-kira pagi ini? Sahrina, Bu. Sahrina. Oh iya, apa keterangannya? Sakit, Bu. Oh iya. Ya, tidak apa-apa ya. Yang nggak hadir, nggak usah kita permasalahkan. Tentunya sudah ada alasan yang tepat. Makanya kawan-kawan kita nggak hadir ke sekolah untuk mengikuti proses belajar mengajar sebagaimana semestinya kita laksanakan. Ya. Jadi di sini sebelum pembelajaran kita mulai, kita berdoa dulu nak, seperti biasa. Karena doa itu merupakan modal ya bagi umat Islam. Coba berdoa, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Artinya aku rela Allah Tuhanku, aku rela Islam agamaku, aku rela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai utusan Allah. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah aku pengertian yang mudah. Dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Amin. Baik, jadi kita telah melaksanakan doa ya. Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini tercapai dengan baik. Ya, amin ya rabbal alamin. Nah, di sini ya sebelum kita masuk ke pembelajaran kita, yang tujuan pembelajarannya adalah peserta didik dapat memahami isi atau makna tersurat dan tersirat kalimat pro dan kontra, menyimpulkan dan merangkum dalam teks deskripsi dari teks visual dan audio visual atau teks yang dibaca atau dipirsa. Ya, Bu. Jadi di sini sebelum kita melangkah ke materi selanjutnya, ada baiknya Ibu bertanya dulu masalah kalau minggu lalu kita tentang teks deskripsi, yaitu tentang kalimat eksplisit. Apa eksplisit itu? Apa eksplisit? Ya, mencari kalimat
isi maknanya ataupun kita mencari pro dan kontra dari teks deskripsi tersebut. Nah, sebelum kita masuk ke materinya, Ibu ada pertanyaan pemantik. Ya, ada pertanyaan pemantik. Yang pertama sekali, masalah apa itu gagasan tulisan? Siapa bisa? Silakan Tuani berdiri. Hasil pemikiran atau ide dalam sebuah pernyataan. Iya, hasil pemikiran atau sebuah ide dalam suatu pernyataan politik. Sekalian, terima kasih Tuani Erika kami ucapkan. Terus yang kedua, bagaimana cara menulis teks deskripsi yang baik? Silakan berdiri, Fahri. Cara menulis teks deskripsi yang baik: 1. Menentukan objek yang akan dideskripsikan. 2. Membuat judul yang sesuai. 3. Membuat kerangka karangan. 4. Mencari data. Yang kelima, menata kalimat ke dalam struktur paragraf deskripsi. Yang keenam, menulis secara rinci objek yang dibahas. Yang ketujuh, menggunakan variasi kata yang menarik. Nah, itu adalah bagaimana cara menulis teks deskripsi yang baik. Kita beri tepuk tangan dulu. Ya. Nah, di dalam menulis teks deskripsi yang baik itu ada beberapa langkah. Apa tadi yang pertama? Membuat kerangka karangan. Yang kedua, menulis kalimat dalam struktur teks deskripsi. Nah, itu ada nanti langkah-langkahnya, ya. Jadi di dalam nanti kita mengerjakan LK, kita minta nanti disiplinnya, ya, terus kerjasamanya, nanti kita semuanya ada penilaian cara mengerjakan ataupun bagaimana istilahnya kerjasama kita di dalam kelompok. Oke, kita lanjut. Nah, di sini sebelumnya Ibu masuk ke pembelajaran kita pembagian LK, ada baiknya Ibu tayangkan video dulu, ya, biar bisa kita pahami bagaimana cara membuat hasil pro dan kontranya, ya, ataupun membuat hasil dari kesimpulan. Nah, video yang Ibu ambil nanti itu kelanjutan dari minggu lalu, masalah video pandang cerong, ya. Mari kita saksikan sama-sama. Saudaraku, objek wisata Pantai Cerong kian tersorot dengan yang menjual aksesoris Cerong Gayo. Aksesoris ini dimaksud mulai dari bertulut kunci, tas, shawl, topi, dan kaos ukiran Kerawang Gayo. Objek wisata Pantai Cerong juga merupakan salah satu tempat favorit bagi wisatawan yang ingin melihat matahari terbit atau sunrise di pagi hari. Bukit ini berada pada ketinggian lebih dari 1.350 meter di atas permukaan laut. Selain melihat matahari terbit, wisata ini juga dijadikan sebagai tempat pembuktian bahwa kabupaten negeri di atas awan. Saudaraku, ternyata di hari itu puncak Pantai ini banyak didatangi oleh pengunjung, baik dari Aceh Tengah sendiri maupun dari luar Aceh. Dan tidak kalah menarik, saudaraku, yang disajikan pemandangan dan laut tawar sangat indah dilihat dari puncak Pantai ini. Jarak antara pusat kota Katimun dan Pantai Cerong ini kurang lebih membutuhkan waktu 30 menit saja. Untuk menuju ke Pantai Cerong, pengunjung menggunakan jalur 2 Jalan Nasional Pegadaian Katimun. Ketika sampai di puncak Pantai Cerong, wisatawan akan disuguhkan dengan banyaknya pedagang yang menjual aksesoris Kerawang Gayo. Selain itu, panorama alam yang begitu memukau tampak seluruh kota Katimun diselimuti awan putih yang bergerak secara perlahan. Tak hanya kota Katimun saja, dari puncak ini juga terlihat bentangan danau Mukawan. Pantai Cerong memiliki 2 tingkat yang bisa dijadikan spot foto untuk Instagramable. Sambil menikmati pemandangan yang indah, pengunjung juga bisa menikmati kopi Arabica Gayo yang tersedia di kafe Pantai Cerong tersebut. Salah satu pedagang aksesoris di
Terpisah kepada Tribun.com pada Minggu 8 Januari 2023 mengatakan aksesoris tersebut dijual mulai dari harga Rp15.000 sampai Rp45.000 saja. Selain pemandangan dan alam, saudaraku, di sini juga banyak aksesoris yang dijual oleh para pedagang di dataran tinggi Pangandaran ini. Kita saudaraku, di sini banyak dijual tas ataupun dompet yang dijual oleh Anissa dengan varian harga bermacam-macam. Untuk saudaraku yang ingin memiliki tas terawat maupun dompet tahun khas Gayo ini bisa dibeli di dataran tinggi Gayo, tepatnya di puncak Pangandaran ini yang ada sekitar. Dari Aceh Tengah, Ramadhani, Tribun Gayo. Nah, kamu telah menyaksikan video tentang tempat pariwisata Pangandaran, ya. Jadi di video ini kita kembali lagi ke materi kita, yaitu tentang mendeskripsikan, ya, mendeskripsikan. Jadi mendeskripsikan itu kita harus ada objek terlebih dahulu. Tadi objek sudah kita perhatikan, ya. Jadi di TP kita itu kita menentukan, ya, ataupun memahami isi makna tersuratnya masalah pro dan kontra, ya. Jadi kalau dia di pro itu pendapat yang bersifat setuju, betul apa enggak? Betul. Berarti pro itu adalah pendapat apa tadi? Pendapat yang bersifat setuju. Terus kalau dia kontra, pendapat yang menyatakan ketidaksetujuan, ya, atau argumen pendukung suatu teks diskusi. Ingat, berarti dia kalau pro itu adalah pendapat yang bersifat setuju, kalau kontra yang tidak setuju. Jadi kamu sudah tahu apa enggak? Apa menurut kamu nanti yang kamu perhatikan tadi? Apa yang menurut kamu bisa kamu setujui dan apa yang tidak, ya kan? Nah, di sini nanti ibu setelah membagikan LK, jadi di kelompok ibu nggak membagikan lagi mana kelompokmu, karena kita peningkatan kelompok itu sudah ada sejak awal. Yang pertama audio, visual, dan kinestetik. Jadi nanti ibu nggak lagi mengelompokkan, ini kita sudah ada kelompoknya, ya. Jadi sebelum ibu membagikan LK, ya, ada baiknya kita briefing dulu supaya tidak merasa jenuh dan capek. Jadi briefing kita bagaimana? Siapa yang memandu? Boleh, silakan Uma ke depan. Atau siapa yang memandu, Bahri? Boleh, silakan. Nah, silakan. Yang lain berdiri apa bagaimana kamunya? Berdiri, silakan berdiri. Silakan. Kita dong. Ya. Ayo. Dari sini nanti nyambut saya. Mari teman-teman kita melakukan briefing. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 1, 2, 1, 1. Yes. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 1. Yes. Ya. Sarah rawat dulu 4. Sarah rawat dulu 4. Sarah rawat dulu. Sarah rawat dulu. Sarah rawat. Sarah rawat. Sarah. Yes. Terima kasih kepada kawan kita Fahri, ya. Nah, Nama aku Bu. ya. Jadi itulah ya.
ekspresi yang sudah kamu lakukan. Apa guna ekspresi? Adalah merilekskan otak kita, ya, supaya kita tidak tegang dan tidak merasa jenuh. Jadi dengan adanya ekspresi itu otak kita ini menjadi rileks. Bagaimana rasanya? Tenang apa enggak? Rileks, ya. Dan jadi di sini Ibu akan membagikan LK, ya. Ada 3 model LK-nya. Yang pertama untuk kelompok audio itu tuliskanlah kalimat kontra dari teks deskripsi yang sudah kamu saksikan, ya. Yang kedua, kelompok visual, tuliskanlah kalimat pro dari video yang telah kamu saksikan tadi. Dan yang ketiganya, buatlah kesimpulan dari teks deskripsi yang kamu saksikan. Oke, jadi LK Ibu bagi tiap kelompok 1 LK. Nah, udah lihat apa itu tugasnya? Sudah? Ada yang bertanya, silakan ditanyakan. Jadi di sini ya, perhatikan LK yang sudah Ibu bagi. Cermati soal yang kamu baca, lalu bisa menjawab. Ya, apa yang kurang paham, bertanya sama Ibu. Ini yang kita tulis di situ, memakai bahasa kita sendiri, nak. Ya, memakai bahasa sendiri. Apa yang kamu saksikan tentang tayangan video yang sudah Ibu tayangkan tadi. Ya, silakan. Waktu Ibu kasih selama 20 menit. Bahasa kita sendiri, nak, ya. Tapi bahasa kita sendiri, bukan bahasa maksudnya dari buku, bahasa sendiri ceritakan terus masa video bahasa kita sendiri, bahasa kita seperti kamu ngarang, nggak boleh, tapi berdasarkan video yang kamu saksikan, ya. Tuliskan kalimat
Udah siap? Belum, Bu. Enggak berani kan? Yang bisa enggak siap. Udah siap? Dikit lagi, Bu. Udah. 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 Nah, kalau sudah siap, ya. Jadi kita mempresentasikan lagi hasil kerja kelompok kalian masing-masing ke depan kelas. Ya. Kelompok yang mana dulu ini? Apakah visual, audio, atau kinestetik? Kelompok mana dulu yang maju? Kami, Bu. Silakan. Oh ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Berdirinya saya di sini ingin menyampaikan hasil kelompok visual. 1. Tuliskan kalimat pro dari video yang kamu tonton, saksikan. Jawabannya adalah yang pertama menjual kerajinan tangan khas daerah, yang kedua mempromosikan kopi gayo keluar daerah, yang ketiga adanya pengunjung asing yang datang ke wisata Pantai Terong, yang keempat adanya pengunjung yang bersuah foto. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kita beri dia? Wow. Terima kasih ya kita ucapkan kepada kawan kita yang telah bersedia maju menampilkan hasil presentasinya. Nah, selanjutnya boleh silakan kelompok
Kelompok kinestetik silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kinestetik. Soalnya adalah buatlah kesimpulan dari teks deskripsi yang kamu saksikan. Jawabannya adalah bahwa dari Pantai Terong dapat menyaksikan pemandangan utara dari ketinggian 1.350 meter dan bisa dapat menemukan banyak aksesoris kerajinan dari kayu yang dijual dari harga 15.000 sampai 45.000 saja. Dan keindahan wisata Pantai Terong sudah banyak disinggahi oleh orang-orang Takengon dan pendatang asing lainnya. Mungkin hanya ini yang dapat dipresentasikan dari kelompok kinestetik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dia kita beri top ya. Beri dia T, beri dia O, beri dia B, top. Nah, siapa lagi? Kelompok terakhir ya. Nah, silakan nurul mewakili kelompoknya kelompok. Iya, kelompok Alfio, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini menyampaikan hasil presentasi dari kelompok audio. Pertama, tuliskan kata-kata dari teks deskripsi yang ditayangkan. Jawabannya wisata yang didatangi orang asing dari luar daerah. Kedua, menunjukkan koran Kawang Kayu di luar daerah. Tiga, berbagai macam aksesoris dengan berbagai harga. Keempat, ketinggian mencapai 1.300 meter. Hanya ini yang saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kita beri? Beri dia T, beri dia O, beri dia B. Wow. Terima kasih ya Ibu ucapkan karena kalian telah bekerja menyiapkan LK-nya itu sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Berapa menit tadi? 20 menit. Nah, di sini kamu telah mampu ya mencari kalimat pro dan kontra dan membuat sebuah kesimpulan dan membuat struktur tes deskripsi itu berdasarkan pengamatanmu ataupun kamu sudah melihat ya dari hasil video yang telah disaksikan. Nah, di sini Ibu bertanya dulu. Ini masalah hasil video yang telah kamu saksikan sudah dipahami apa belum? Sudah. Ya, sudah. Jadi di sini masalah daerah Pantai Terong ya, itu adalah tempat wisata kita yang ada di Takengon ataupun Aceh Tengah. Tempat wisata ini bukan hanya orang Aceh Tengah saja yang berwisata ke situ ataupun berkunjung, tetapi ada orang-orang asing ataupun ada orang dari luar daerah. Salah satu contoh tadi adalah dari mana tadi? Dari luar daerah, yaitu ada dari luar Aceh, malahan ada lagi orang-orang asing ataupun orang-orang Inggris, orang Barat, ya kan, yang ingin menjelajahi keindahan tempat kita. Nah, kita saksikan bersama-sama dan telah kamu presentasikan ke depan. Ya, jadi di sini Ibu rasa cukup sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Untuk pertemuan kita selanjutnya nanti kita masuk ke kebahasaan teks deskripsi. Ya, jadi Ibu tutup dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Istirahat. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tulis. Silakan. Silakan saran satu-satu dulu. Adia.